Hola, salam sukan, salam sumpun. Siapakah yang patut dipersalahkan atas kegagalan tim nasional Indonesia pada AFF 2022 kali ini? Apakah kita mau salahkan rumput? Ya, rumputnya kuning, lapangan gak rata. Atau kita mau salahkan pelatih? Sinteyong manggil pemainnya itu-itu aja. Selalu pakai strategi bunglon. Strateginya berubah-berubah, gameplannya berubah-berubah. Sehingga ya membuat pemain sulit beradaptasi. Atau kita mau salahkan pemain terlalu egois, pemain terlalu mendengarkan kata netizen sehingga sering menyia-nyiakan peluang yang ada. Kemudian apakah kita mau menyalahkan official atau kita mau menyalahkan federasi yang selalu ada politik di dalamnya, federasi yang gak becus ngurus PSSI, orang-orang PSSI bukan orang-orang yang ngerti bola. Apakah kita mau melakukan hal seperti itu, atau kita mau menyalahkan supporter tidak dewasa, atau kita bahkan mau menyalahkan iklim sepak bola kita? Jadi kita harus paham dulu seperti apa situasi sistem sepak bola di Indonesia. Kita harus tahu diri, kita harus lihat seperti apa sistem liga kita. Liga kita baru saja terjeda sekitar hampir 2 bulan lebih. Itu karena tragedi ketidakdewasaan supporter kita yang menyebabkan banyak jatuh korban jiwa. Sehingga pemain performanya menurun, harus mulai dari nol. Itu dulu poin yang pertama. Kemudian, kalaupun tidak ada kejadian tersebut, boleh jadi tim nasional Indonesia memang tidak waktunya berprestasi sekarang. Bukan tidak mungkin, sekalipun tidak ada tragedi kanjuruhan, kita bisa mengalahkan Vietnam, bahkan bisa juara di final. Karena kan kejadian ini baru sekarang aja terjadi. Walaupun memang sudah banyak ya kejadian yang memakan korban, tetapi kan memang sudah dari dulu iklim sepak bola kita seperti ini gitu loh. Mau ada kejadian gak ada kejadian, tetap aja prestasi tak kunjung datang. Sampai-sampai saya lelah ya sebagai fans timnas. Masa iya sih dari tahun 96 sampai sekarang 26 tahun bukan waktu yang sebentar. Itu adalah waktu yang lebih dari cukup bagi kita untuk belajar membenahi sistem dan iklim sepak bola kita. Jadi masa iya dari 274 juta jiwa tidak ada yang sadar akan olahraga gitu loh, akan sepak bola. Jadi jangan bilang dari 274 juta jiwa Sabang sampai Merauke tidak bisa dapat 11 pemain yang benar-benar bisa memberikan prestasi, yang bisa benar-benar main bola. Kita jangan seolah-olah berpikir seperti itu aja. Masa iya dari Sabang sampai Merauke 274 juta jiwa tidak ada yang bisa membenahi sistem sepak bola Indonesia? Kalau kita belajar dari Jepang, Korea, mereka sudah membangun itu sejak lama. Bahkan mereka ada yang pernah belajar ke Indonesia untuk tidak mempraktikkan kesalahan yang berlaku di Indonesia, sehingga liganya maju, yaitu Jepang. Nah, kalau kita melihat Vietnam, infrastruktur mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Tapi kenapa pemain mereka bisa maju? Ya boleh jadi di Vietnam itu tidak terlalu banyak politik dalam sepak bolanya. Sepak bola saya bicara ya. Dan memang kalau melihat dari kualitas gol yang terjadi kemarin itu tidak ada yang bisa dipersalahkan. Itu pure peluang, itu pure gol. Umpan dari Van Hau ke Nguyen Tin Linh ini ya memang berada di tengah-tengah back kita, sehingga gol cepat pertama pun terjadi. Kemudian gol cepat di babak kedua juga terjadi karena kesilapan back kita yang tidak mengganggu pergerakan Nguyen Tin Linh. Jangankan Nguyen Tin Linh, siapapun yang diberikan umpan seperti itu, umpan memanjakan tanpa adanya ruang tutup, memberikan ruang bagi striker untuk mengarahkan bola ke gawang, ya siapapun bisa masuk. Dan sering pemain kita kecolongan dari skema seperti itu. Bola itu di crossing di antara dua back kita. Itu pernah terjadi ketika Indonesia menang 2-1 atas Thailand di 2016. Saat itu Indonesia kecolongan 1 gol lewat Terasil Dangda. Umpan dari Teraton Dumatan saat itu ya. Di crossing, kemudian jatuh di antara Fahrudin dan salah satu backnya saya lupa siapa. Itu masuk ke gawang Kurnia Mega. Begitupun yang terjadi di kualifikasi Piala Asia saat menghadapi Kuwait. Saat itu udah ada Elkan Bagot yang tinggi, ada Rizky Ridho, ada Fahrudin. Nah, bola itu di crossing di tengah-tengah pemain striker mereka, sehingga bisa di-heading ke gawang. Nah, itu pun terjadi di 2 gol melawan Vietnam kemarin. Tetapi di sini saya tidak mau membahas salah pemain ya, karena biar bagaimanapun tidak ada yang patut dipersalahkan. Kalau kita mau salahkan Sinteyong, kenapa selalu kalah dari Pak Hanseo? Kenapa pemain yang dipanggil itu aja? Kenapa strateginya berubah-ubah? Ya, kita sebagai coach online hanya bisanya menilai performa orang dari layar kaca, dari layar handphone, tanpa kita tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita sebagai orang yang sering nonton di stadion, kita akan tahu apa yang terjadi di lapangan. Karena angle penonton di layar kaca dengan angle penonton yang di stadion itu berbeda. Apalagi angle official pelatih ketika melihat anak-anak di lapangan. Mereka datar terlihat. Apalagi rata-rata pemain lebih tinggi daripada official kan rata-rata. Itu angle-nya terlihat. Bagaimana sulitnya mengkoordinasikan suatu permainan ya, tapi itu resiko sepak bola sih.
Ya intinya banyak dari banyak elemen ini yang harus diperbaiki dari sistem pembinaan sejak dini. Dibutuhkan transfer ilmu secara sports scientific dari negara yang memiliki kultur sepak bola modern, salah satunya Eropa atau Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Bagaimana cara mereka membangun sepak bola, itu perlu ditransfer ilmu ke sini. Kita perlu belajar, perlu ada pengkajian, ya, perlu ada uji kelayakan di situ sehingga bisa diterapkan di negara kita. Karena pembinaan usia dini yang kita miliki sekarang itu terlalu usang, hanya taunya membangun SSB, membangun kompetisi, that's it. Tidak ada yang benar-benar diperhatikan dari segi infrastruktur, kebutuhan. Ya kita harus lihat, kita harus benar-benar terbuka gitu dalam menilai sesuatu, tidak hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang, karena banyak angle yang bisa dilihat, diperiksa apa-apa saja masalahnya. Nah, kalau kita mau tahu diri, kalau kita mau reflection, mau introspeksi diri, kita lihat kualitas negara kita seperti apa. Prestasi belum ada, gaduhnya doang. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk memperbaiki sepak bola kita dibutuhkan kedewasaan ego yang harus disingkirkan dari tiap pemain, dari tiap ofisial, dari tiap federasi, bahkan dari tiap supporter. Jadi supporter harus lebih dewasa bagaimana caranya mensupport tanpa harus merugikan tim kesayangan kita, tidak hanya di level timnas, bahkan di level klub. Bagaimana caranya aksi kita tidak menimbulkan masalah, karena ketika kita berulah, yang menerima resikonya ya klub kita, bahkan negara kita. Tragedi Kanjuruhan, satu orang turun ke lapangan, akhirnya polisi tidak mampu membendung segitu banyak masyarakat, sehingga akhirnya ditembaklah gas air mata yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Begitu jatuh korban jiwa, langsung playing victim, merasa korban, walaupun memang korban adalah korban, tetapi kan yang turun bukan korban. Yang turun adalah oknum yang tidak puas atas hasil kekalahan. Ya kita juga harus bisa memiliki sikap bagaimana menghadapi kekalahan pada tim kesayangan kita. Kalah hari ini kan masih ada hari esok. Jangan sampai kalah hari ini, kita buat masalah hari ini, besoknya nggak bisa main. Jadi itu kedewasaan dalam menjadi fans. Kalau kita namanya di supporter artinya pendukung, bukan orang yang mempersulit, bukan penghalang, bukan beban. Jangan kita namanya doang ultras, namanya doang supporter, sementara kita beban untuk tim kesayangan kita sendiri gitu loh. Dari segi kita nge-chance aja masih banyak yang suka naik-naik bangku, naik-naik kursi. Bangku itu apalagi kursi lipat diciptakan untuk dilipat. Kalau mau loncat-loncatan aja di beton, ngapain di kursinya gitu loh. Kalau mau loncat-loncatan kursi bisa dilipat. Jangan ikutin kultur sepak bola negara yang barbar, yang nggak mikirin fasilitas. Kita semua juga sama-sama bayar tiket ketika nonton pertandingan, tapi kalau kita rusak fasilitas kita, itu kan adalah cerminan yang mana kita tidak peduli dengan sepak bola kita. Kita bilang federasi nggak becus, nggak peduli dengan sepak bola negeri kita. Kita sendiri nggak peduli dengan fasilitas yang sudah diberikan dari pihak-pihak di negeri kita. Menilai orang itu enak, tanpa kita sadari bahwa kita juga masih ekstrim melakukan hal-hal yang di luar prosedur yang harusnya berlaku. Jadi benar-benar banyak sekali. Yaitu yang dibutuhkan adalah pembinaan usia dini, kompetisi yang lebih kompetitif, berkualitas, wasit yang bisa bersaing, bahkan berlisensi. Ya itu lagi mulai dilakukan di masa jabatan Pak Iwan Bule. Kalau kita mau nyalakan Pak Iwan Bule dan jajarannya, ya nggak bisa juga, karena boleh jadi kalau kita dikasih amanah pun belum tentu bisa seperti beliau mengolah segini banyaknya tanggung jawab. Boleh jadi ketika beliau nanti berhenti setelah kongres luar biasa, penggantinya bisa lebih bagus, kan itu nggak jamin. Walaupun harapan saya, siapapun yang menjadi ketua PSSI, semoga tim nasional Indonesia memiliki progres perubahan yang nyata, yaitu prestasi. Jadi, kalau kita juga mau menyalahkan Sintayong, kenapa Sintayong hanya memanggil pemain itu aja? Karena materi ini yang mereka punya, yang dia punya segini-gininya. Kan kita pernah mendengar Sintayong mengeluh, berikan saya striker, karena masalah kita ada di finisher, masalah kita ada di penyelesaian akhir, dan itu udah bertahun-tahun. Jadi manpower, kita bicara manpower atau SDM kita, manpower kita ya adanya segini-gininya doang. Padahal masih banyak potensi-potensi lain, itu tidak terlihat. Kenapa mereka tidak bisa terlihat? Karena mereka tidak diberikan dukungan yang maksimal. Karena itu dibutuhkan fasilitas, dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan bimbingan, dibutuhkan pengawasan dari setiap atlet yang kita miliki, tidak hanya di sepak bola, tapi di cabang atletik manapun. Terkadang kebiasaan buruk di Indonesia adalah bisanya manggil atlet, suruh latihan, habis itu dituntut prestasi, tanpa kita tahu hal apa yang dibutuhkan untuk menunjang dia dalam meraih prestasi. Nah itu yang masih terjadi di sepak bola kita, bahkan di mana-mana cabang olahraga.
Jadi biasakan ketika kita mengkritik itu adalah kritik membangun, bukan hanya sekedar kritik. Ketika kita mengkritik, kita harus memiliki solusi. Solusinya adalah masing-masing kita memiliki peran dan masing-masing kita harus bisa memainkan peran dengan baik. Yang memiliki jabatan, entah itu stakeholder, entah itu PSSI, entah itu federasi, lakukan tugas kalian dengan sebaik-baiknya dan singkirkan dulu kepentingan kalian. Kepentingan kalian akan kalian dapat ketika kalian berprestasi kok. Nah kemudian untuk pemain ini sudah berjuang lebih keras, kita cukup mendukung mereka. Kalau mereka kita kasih beban mental, ya yang terjadi efeknya performa mereka di lapangan udah mereka vakum lama, tiba-tiba main penuh tuntutan, kemudian kita hujat. Ya mental siapa sih yang nggak down ketika mendapatkan tekanan segitu beratnya, sekalipun pemain profesional. Kemudian dari pihak kita sendiri sebagai fans, apa yang bisa kita berikan pada tim kesayangan kita, baik itu di klub maupun di level timnas. Kita boleh memberikan koreo, kita boleh memberikan support, kita boleh memberikan teriakan-teriakan yang membangun tanpa harus merusak dan merugikan tim nasional, baik itu Indonesia maupun klub kesayangan kita. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Walaupun saya ini berusaha mewakilkan unek-unek teman-teman, bahwa kok bisa ya dari tahun 96 sampai sekarang 26 tahun, bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang sangat cukup bagi kita untuk belajar membenahi sepak bola kita. Masa iya dari 274 juta jiwa sepak bola Indonesia tidak ada yang benar-benar bisa membangun sepak bola negeri ini dengan hasil yang benar-benar nyata, yaitu prestasi. Saya tidak bicara hanya 11 orang, kita bukan butuh 11 orang, tapi kita butuh lebih banyak orang yang sadar akan bagaimana cara membangun bola sepak yang lebih baik. Ya, itu dimulai dari kesadaran diri sendiri. Oke, terima kasih telah menonton. See you next time. Juara Pak. Juara harus. Juara harga mati Pak. Amin. Juara harga mati. Betul. Semuanya terus ya. Siap. Oke, siap Pak Iwan. Kasih Pak Iwan. Makasih PSSI ya Pak. Sehat terus Pak. Makasih ya. Yo. Itu tadi adalah Ketua Umum PSSI guys. Ya. Sama my wife. Sama